Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan Sobat Sanitarian untuk mengetahui anatomi dari aplikasi Hakli or ID ya. Yang pertama kita lakukan tentunya kita akan memasuki aplikasi Hakli or ID. Ya, kita ketik di Google. Kita tunggu masuk. Nah, ini tampilan daripada Hakli or ID. Ada beberapa ini ya. Yang pertama ada registrasi, ada SKP portofolio ya. Kemudian penyelenggaraan usul kegiatan. Di sini ada STR online. Kemudian ada merchandise daripada Hakli. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilaksanakan pada saat-saat tertentu ya. Pertama di sini adalah registrasi. Registrasi ini adalah untuk anggota ya yang akan melakukan registrasi atau pendaftaran keanggotaannya di Hakli or ID. Karena sesuai ketentuan daripada pengurus pusat bahwa semuanya harus melakukan registrasi keanggotaan di Hakli or ID. Ya, kita bisa lihat isi daripada registrasi ini ya dengan mengkliknya. Nah, di sini merupakan form daripada biodata kita ya. Ada basic data entry, nama lengkap, nomor KTP, tempat tanggal lahir ya, kemudian alamat tinggal, kemudian keanggotaan kita ya. Keanggotaan kita bisa dilihat apakah kita anggota biasa, luar biasa, atau kehormatan. Nah, kebanyakan dari kita ini adalah anggota biasa, sehingga biasanya nanti kita klik anggota biasa ini ya. Kemudian anggota daerah ini bisa diisi dengan provinsi kita. Kemudian anggota cabang ini diisi dengan kabupaten atau kota di mana kita menjadi anggota dari Hakli. Kemudian pendidikan ya. Pendidikan ini ya hendaknya pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Kalau kita memiliki pendidikan kesehatan lingkungannya D3, tentunya yang diisikan terlebih dahulu di sini adalah pendidikan D3. Atau kalau kita sudah memiliki pendidikan S1 di bidang counseling, ya di sini bisa diisikan. Ini berhubungan nantinya tentunya dengan pengurusan STR, sehingga dari situ bisa diketahui apakah kita sanitarian terampil atau sanitarian ahli. Kemudian alamat kantor, tentunya ini diisi oleh mereka yang sudah bekerja ya, baik itu ASN, swasta, atau bekerja di luar sektor kesehatan. Kemudian informasi. Nah, ini informasi ini penting ya agar jangan salah dalam menuliskan email kita ya. Jadi ini agar diperhatikan penulisan email, jangan ada yang salah, sehingga diharapkan nantinya kalau ada informasi itu sesuai dengan alamat email yang kita buat. Ini dari form registrasi. Kemudian berikutnya adalah SKP portofolio.
Ya, kita bisa klik SKP Portofolio. Ya, SKP Portofolio ini tentunya yang bisa masuk adalah mereka yang sudah menjadi anggota, artinya sudah memiliki user ID, ya. Seperti saya masuk dengan user ID saya. Nah, di sini kita bisa masuk ke privat area kita, ya. Misalnya di sini ada identitas pribadi, pendidikan, tempat kerja, data keanggotaan. Kemudian di sini juga kalau kita ingin mengusulkan SKP kita untuk mendapatkan rekomendasi dari Hakli, ya. Sehingga di sini ada petunjuk teknis, kemudian melakukan permohonan P2KB terlebih dahulu, baru kemudian mengisi borangan, ya. Permohonan melakukan P2KB di sini, ya. Di sini masih kosong. Nah, kalau kita ingin melakukan permohonan P2KB ini dengan mengklik tambah, ya. Mengklik tambah di sini kita mencantumkan nomor STR kita. Misalnya saya punya di sini, ya. Nah, kemudian di sini tanggal lulus. Tanggal lulus ini kaitannya dengan STR yang kita miliki, ya. Apakah STR yang kita miliki itu terampil, artinya kita dari D3. Kalau kita dari D3 tentunya kita akan mencantumkan pendidikan Kesling kita yang dari D3. Misalnya saya tamat di tahun 91, ya. Ini, ya, misalnya seperti ini. Kemudian dari pendidikan APK Tanjung Karang. Kemudian di sini adalah periode terakhir STR, ya. Nah, di sini misalnya periode STR saya akan berakhir di Desember. Nah, ya. Nah, ini dalam melakukan permohonan melakukan P2KB, sehingga ini disimpan. Nah, ya. Kalau ini sudah disimpan, terlihat, ya, bahwa kita bisa melakukan pengajuan SKP kita mulai dari tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 27 Desember 2020. Nah, ini sesuai dengan STR yang kita miliki, ya. Baru kemudian setelah mengajukan permohonan baru mengisi borangan. Nah, ini borangan terdiri dari 5 ranah, ya. Masing-masing ranah misalnya kita lihat ini ranah pembelajaran. Nah, ranah pembelajaran itu terdiri dari 4 kegiatan: learning, pelatihan formal, non formal, kemudian pendidikan formal, ya. Di sini bisa di-input, ya, kalau ingin mengisi tentunya dengan mengklik input ini, ya. Kemudian ranah berikutnya adalah profesional, ya. Ranah profesional ini bisa di search. Ini terdiri dari 19 kegiatan, ya, kegiatan profesional yang bisa kita masukkan, ya. Jadi mungkin tidak semuanya yang bisa kita masukkan, ya silakan saja. Apakah kita memiliki bukti telah melakukan advokasi kegiatan kesehatan lingkungan selama periode 5 tahun tersebut. Nah, silakan di sini bisa di input, ya, di input misalnya di sini advokasi kesehatan lingkungan di desa A, tempatnya Balai Desa A. Nah, dokumen buktinya apa, ya.
Dokumen buktinya bisa dengan SPT kegiatan tersebut. Kemudian laporan singkat. Tanggal kegiatannya tanggal berapa, ya, sampai tanggal berapa. Kemudian bisa kita simpan. Dari situ nanti kegiatan itu kita ketahui bahwa kita mengusulkan 3 SKP. Ya, kita mengusulkan ini mendapatkan 3 SKP, kemudian akan diverifikasi oleh verifikator. Ya, ini kegiatan daripada advokasi kesehatan lingkungan, tepatnya di kegiatan profesionalisme. Ya, nah ini dia masih. Kemudian misalnya kita menjadi pengurus, ya, pengurus Hakli, apakah di pusat, di daerah, atau di kabupaten. Kalau memang ada, kita masukkan, ya. Di sini ada nilainya. Pengurus pusat 3 SKP, pengurus provinsi 2 SKP, pengurus kabupaten 1 SKP. Jadi setiap tahun kita mendapatkan masing-masing SKP tersebut. Kalau kita pengurus Hakli kabupaten, berarti tiap tahun kita mendapatkan 1 SKP, sehingga 5 tahun menjadi 5 SKP. Kita bisa klik di sini, kemudian jabatan kita apa di organisasi tersebut, kemudian klik, ya, file bukti. Ya, file buktinya tentunya kita masukkan SK, ya, SK kita sebagai pengurus, ya. Di SK tersebut tercantum periode kepengurusan, bisa kita klik di sini, kemudian kita simpan, ya. Kalau kita simpan, tentunya nantinya harapannya akan bernilai seperti ini sesuai dengan kepengurusannya. Nah, di sini, ya, di sini kita ketahui bahwa ini harus di input, disebut, ya, ini karena tidak diisi dia akan error, tapi kalau sudah diisi lengkap dengan dokumen buktinya dia akan diterima setelah disimpan, ya. Kemudian itu adalah kepengurusan. Di kegiatan profesional juga adalah kegiatan pemantauan kualitas media lingkungan udara atau tanah. Nah, silakan ini bisa diinput, ya, kegiatannya apa, tentunya, dan melampirkan SPT, kemudian laporan singkatnya. Di sini bisa kita lihat, ya, kegiatannya apa. Ini ada pilihan, ya, surveillance, uji laboratorium, analisis risiko, rekomendasi tindak lanjut. Nah, ya, di pemantauan media lingkungan ini silakan, di sini sudah ada nilainya, ya. Kalau kita surveillance sebagai anggota tim 2 SKP, sebagai ketua tim 3 SKP. Nah, ini yang kita usulkan. Silakan dimasukkan dengan dokumen buktinya, ya, dokumen buktinya, artinya kegiatan surveillance kita, posisi kita sebagai anggota atau sebagai ketua, ya. Selanjutnya juga di kegiatan profesionalisme ada kegiatan lain, ya. Jadi sobat sanitarian, tentunya kita tidak akan mengisi semua 19 nama kegiatan ini. Silakan dipilih sobat sanitarian yang sudah melakukan, ya. Misalnya karena selaku pengurus organisasi ada penugasan khusus misalnya. Nah, silakan saja kalau memang ada dari organisasi ditugaskan apa di sini, ya. Ada 2, ada 3. Nah,
penugasan di lingkup kesehatan, di lingkup non kesehatan, penugasan dalam situasi kejadian luar biasa. Jadi tentunya ini membawa nama organisasi profesi kita sebagai profesi Hakli ya. Silakan sebutkan tugasnya apa, tempat kegiatannya, kemudian dokumen ya, buktinya apakah SK, apakah SPT, kemudian tanggal kegiatan disebutkan. Dengan harapan tentunya usulan kita itu kalau diterima akan mendapatkan SKP seperti ini. Kalau lingkup kesehatan 2, non kesehatan 2 SKP, dalam situasi KLB kita mendapatkan 3 SKP ya. Kemudian ada juga lagi yang mungkin bisa kita usulkan, silakan ya, kita pilih saja ya. Ini ada, nah ini profesionalisme dalam lingkup kedudukan sebagai pejabat manajerial. Jadi kalau sobat sanitarian itu menjabat sebagai pejabat manajerial, tentunya ini juga akan dinilai ya, dinilai akan mendapatkan SKP. Contoh misalnya sobat sanitarian adalah kepala puskesmas misalnya. Nah, di sini bisa ya, karena puskesmas itu adalah jabatan pengawas, ini akan mendapatkan 1 SKP setiap tahunnya ya. Ini bisa ada pilihan ya, pengawas, administrator sampai pimpinan tinggi utama. Ini bisa kita usulkan nama institusinya, kemudian jabatan kita, dilengkapi buktinya berupa SK jabatan kita ya. Ini borangan pengisian di profesional ya. Silakan saja dipilih ya, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita masukkan dan kita memiliki bukti. Maka dari itu saya sarankan kepada rekan-rekan untuk membuka SKP portofolio ini sebelum waktu kita harus mengusulkan, sehingga kita bisa mempersiapkan dokumen-dokumennya ya. Ini di profesional ada 19 nama kegiatan yang bisa kita masukkan. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di sini ya. Kegiatan pengabdian masyarakat dan profesi itu bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat, pembimbingan kepada masyarakat, pembinaan, pemicuan, inspirator, percontohan, atau sebagai tokoh masyarakat atau sebagai pejabat non formal. Nah, pejabat non formal ini bisa mendapatkan SKP dari ranah pengabdian masyarakat. Misalnya sobat sanitarian menjadi ketua RT. Silakan saja di sini dimasukkan ya, contohnya ya, menjadi ketua RT. Nah, ini dia ya, pejabat non formal. Kalau ketua 2 SKP, kalau anggota ya bisa saja misalnya menjadi pengurus masjid. Nah, ya ada SK-nya. Kita sebagai anggota itu tiap tahun akan mendapatkan nilai ya sebesar 1 SKP. Atau buat sobat sanitarian yang belum bekerja misalnya kan, menjadi ketua Risma atau anggota Risma ya, ini bisa mendapatkan SKP. Kemudian kita juga bisa memasukkan kegiatan pendampingan
pendampingan masyarakat, ya, apakah kita sebagai ketua atau sebagai anggota. Misalnya pendampingan dalam pembentukan desa ODF. Nah, sebagai anggota kita akan mendapatkan 1 SKP. Ya. Ini dari ranah pengabdian masyarakat, ya. Jadi di ranah pengabdian masyarakat itu banyak ya bisa kita masukkan. Berikutnya ranah publikasi ilmiah, ya. Ranah publikasi ilmiah ini, ya, ini publikasi ilmiah bisa kita lihat di sini dengan melihat inputnya. Nah, di sini ya, tulisan apakah sifatnya eksternal atau internal, ya. Kalau eksternal 2 SKP, internal 1 SKP. Kalau memang ada tulisan yang dibuat untuk internal, silakan judul tulisannya, jenis tulisan publikasinya, ya, apakah model, desain, market atau konsep atau produk, dipilah, ya. Kemudian tipe publikasinya apakah internal atau eksternal, ya. Kemudian diupload dokumen bukti. Artinya kalau di sini publikasi, tentunya buktinya adalah penulisan tersebut, ya. Dimuat di media mana, biasanya bisa di screenshot medianya sehingga terlihat publikasi yang telah kita lakukan, ya. Kemudian ini publikasi ilmiah. Di sini berikutnya adalah pengembangan ilmu, ya. Nah, ini pengembangan ilmu, kajian, membuat soal uji kompetensi, panitia kegiatan ilmiah, ya. Nah, ini bisa dimasukkan kalau kita memiliki kegiatan tersebut. Karena di pengembangan ilmu ini tidak boleh nol, tentunya harus kita masukkan, ya. Sebenarnya di dalam pengembangan ilmu banyak yang bisa kita buat. Misalnya kita sudah melakukan inspeksi sanitasi, ya, tentunya ini bisa kita rangkum menjadi sebuah judul kajian. Nah, ya, tentunya dalam bentuk penulisan tersebut kita input, misalnya karena kita sudah melakukan inspeksi sanitasi, mungkin judulnya kajian hasil inspeksi sanitasi di wilayah Puskes H. Nah, jenis kegiatannya gagasan atau konsep atau praktek, ya. Kalau praktek ya klik praktek, kemudian dokumen buktinya tentunya laporan daripada kajian tersebut, ya, dilaksanakan mulai kapan, berakhirnya kapan, ya. Nah, untuk ranah publikasi ini tidak boleh nol, ya. Targetnya adalah 2 SKP, 2,5, 2. Nah, ini jadi tidak boleh nol. Kita harapkan dari pengembangan ilmu ini Sobat Sanitarian bisa menginputnya juga. Nah, ini adalah borangan yang ada di Hakli ini, ya, borangan pengisian. Ini buku log untuk kita bisa memantau kegiatan yang sudah kita usulkan tadi, ya. Kemudian dokumen persyaratan kalau sudah lengkap, ya, tentunya dokumen untuk kita mengusulkan ini dimasukkan seperti surat keterangan sehat,
rekomendasi dari Hakli kabupatennya. Nah, ini silakan dimasukkan ya. Setelah kita lengkap, ini akan diverifikasi oleh verifikator ya. Kalau ada masalah tentunya ada catatan dari komisi ya. Kalau dia benar, biasanya catatan komisinya bisa terus ditindaklanjuti. Misalnya sudah diterima, kemudian kita harus melakukan pembayaran untuk dapat mendownload rekomendasi ya. Kemudian tim P2KB ini hanya khusus bagi verifikator ya. Tidak semua anggota memilikinya. Kemudian pembayaran iuran. Nah, di pembayaran iuran inilah nantinya kita tiap semesternya harus membuat tagihan sendiri. Jadi tidak ada tagihan lagi sesuai dengan waktunya. Misalnya di 2021 nanti ya, ini akan berubah menjadi tahun 2021, kemudian tagihan 2 semester, Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember ya. Biasanya kita akan meng-create FA sehingga nanti muncul nomor virtual akun tempat kita mentransfer iuran kita per semester. Besarannya sampai saat ini Rp240.000 per semester atau per 6 bulan ya gitu. Itu yang ada di dalam Hakli or ID ya, yang ada di privat area kita. Ya. Ini dashboard. Ini dashboard organisasi. Ya, itu isi daripada SKP portofolio. Selanjutnya di sini penyelenggaraan usulan kegiatan, tapi nampaknya belum dilaksanakan ini ya. Ruang ini belum operasional, mungkin nanti ini akan merupakan ruang tempat kita mengusulkan rencana usulan-usulan kegiatan untuk mendapatkan SKP dari Hakli pusat ya. Kemudian STR online ini nampaknya juga belum operasional. Kemudian merchandise Hakli ini connect ke marketplace yang ada merchandise Hakli ya. Kemudian kolom ini registrasi angkat sumpah ini adalah kolom kegiatan-kegiatan tertentu ya. Jadi sifatnya tidak setiap tahun, tetapi di bagian di sini akan berganti-ganti. Entahkah ada webinar, biasanya memanfaatkan kolom ini. Seperti saat ini memanfaatkan kolom ini untuk registrasi angkat sumpah bagi anggota Hakli ya. Baik Sobat Sanitarian, itu tadi anatomi dari aplikasi Hakli or ID ya.
Semoga dengan mengetahui anatomi dari aplikasi